أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan merupakan kewajiban untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan, menanam, memupuk, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sudah 2 minggu lamanya kita meninggalkan bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan demi amalan, puasa kita, salat kita, bangun malam kita, bacaan Al-Quran kita, rangkaian-rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada bulan Ramadan adalah tujuannya agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dalam ayat yang kerap kali kita dengar selama bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban puasa yang diwajibkan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya pun diwajibkan adalah tujuannya agar orang yang mendatangi, agar orang yang menjumpai bulan Ramadan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, sehingga dengan ketakwaan tersebut dia siap menghadapi fitnah zaman, dia siap menghadapi ujian zaman, dia siap menghadapi cobaan beratnya ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dengan ketakwaan ini Allah berikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan ketakwaan tersebut yang mudah-mudahan kita dapatkan di bulan Ramadan kemarin, kita pupuk selama sebulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bulan Ramadan kemarin mendidik kita agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, sehingga dengan ketakwaan tersebut kita siap menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita siap menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita siap menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memantaskan diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tersebut adalah bekal untuk kita di hari-hari yang panjang nanti setelah kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini.
hari-hari di mana kita akan akan mendapati pertanggungjawaban dari setiap detil perkataan yang kita ucapkan, dari setiap recehan, dari setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong kita, dari setiap rupiah yang keluar dari kantong kita, dari segala macam informasi yang kita terima dari mata kita, telinga kita, dari segala macam yang kita nikmati di dunia ini, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melalui perjalanan yang amat sangat panjang setelah usai menghadapi kehidupan dunia ini. Masih ada alam barzakh, masih ada padang mahsyar, masih ada yaumul hisab, masih ada mizan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti mudah-mudahan insya Allah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui perjalanan yang sangat panjang tersebut, hendaknya kita berbekal agar kita tidak kehabisan bekal. Selama kita menjalani perjalanan yang panjang tadi, kita membekali diri kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal kita dalam perjalanan yang sangat panjang nanti adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengetahui bahwa tujuan dari puasa kita kemarin selama sebulan penuh adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengukur apakah amal ibadah kita di bulan yang penuh rahmat itu, di bulan yang sangat mulia itu, apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena sungguh baginda Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan umatnya bahwa ada orang yang menjumpai bulan Ramadan, ada orang yang berpuasa sama seperti kita juga berpuasa selama bulan Ramadan, menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari mendatangi pasangannya di siang hari. Mereka sama-sama seperti kita berpuasa, tapi mereka tidak dapat apapun selain lapar dan haus dan susah payah yang mereka lakukan. Maka ukur apakah amal ibadah kita kemarin selama bulan Ramadan diterima atau tidak. Mudah saja, lihat daripada tujuan puasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka kalau kita mau tahu amal ibadah kita diterima atau tidak, maka ukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 2 minggu ini kita meninggalkan bulan Ramadan. Dengan makna takwa, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ukur apakah kita makin giat dalam menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita makin giat untuk berkontribusi kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain? Apakah kita semakin kencang mengeluarkan sedekah-sedekah kita? Apakah kita semakin banyak membaca Al-Qur'an? Apakah kita justru malah kembali sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, meninggalkan ketakwaan, ketaatan demi ketaatan yang kita getolkan, yang kita kencangkan, yang kita disiplinkan selama bulan Ramadan kemarin. Apakah kita kembali kepada kebiasaan lama? Jika kita semakin taat, semakin giat menjalankan ketaatan, semakin cinta untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah, pahala puasa kita insya Allah merupakan tanda bahwa pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita kembali lagi
dalam keadaan sebelum bulan Ramadan kembali lagi kendor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah diri kita. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna takwa, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Maka ukur sejauh apa puasa kita diterima dengan melihat diri kita. Sudahkah kita menjauhi hal-hal yang dilarang, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin selama sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri kepada sesuatu yang bahkan halal untuk kita. Makan, minum, mendatangi pasangan kita yang sah adalah sesuatu yang halal. Kita dilatih untuk menahan diri dari sesuatu yang halal. Setelah bulan Ramadan lewat, mampukah kita menahan diri dari sesuatu yang haram, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri kita untuk tidak melakukan kelalaian demi kelalaian, pembangkangan demi pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukur dan ukur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sendiri, hitunglah diri kita sebelum nanti kita berhadapan di hadapan mizannya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Ukurlah selama nafas kita masih berhembus, ukurlah selama nyawa kita belum sampai kerongkongan, ukurlah selama Allah masih membangunkan kita, mengizinkan kita untuk hidup di pagi hari. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengukur sejauh mana ketakwaan kita meningkat dari amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, maka buatlah perencanaan agar kita siap menghadapi 11 bulan ke depan sampai insya Allah kita bertemu lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya. Kadang-kadang kita untuk urusan dunia, untuk perdagangan, untuk pekerjaan, untuk sekolah dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, kita begitu panik, kita begitu khawatir, kita menyiapkan perencanaan demi perencanaan, kita bikin plan demi plan, kita bikin segala sesuatu struktural yang sifatnya agar tidak rezeki kita direbut orang lain, agar ikhtiar kita dalam mencari rezeki bisa berhasil sesuai dengan keinginan kita. Tapi kerap kali kita lupa untuk merencanakan sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat plan, buat perencanaan daripada rangkaian ibadah kita dalam sehari. Agar apa? Agar ibadah kita hari demi hari semakin membaik, agar sedekah kita hari demi hari semakin banyak. Hitung berapa banyak zikir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar besoknya kita bisa membaca zikir jauh lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir tersebut kita akan memiliki hati yang tenang, dan dengan hati yang tenang kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Hitung sebanyak apa bacaan Al-Quran yang kita baca dalam sehari. Adakah lebih baik daripada hari kemarin? Atau sama saja? Atau malah jauh lebih buruk daripada kemarin? Hitung dan hitung. Buat
buat dan buat perencanaan agar tidak hanya pekerjaan kita yang semakin baik, karir kita yang semakin naik, bisnis kita yang semakin besar, agar kita juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar rezeki yang masuk kepada kita semakin bertambah rezekinya, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang bersungguh-sungguh, yang menunjukkan kesungguhan dalam rangka mendekati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kami, yang menunjukkan kesungguhannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Konsekuensinya, balasannya adalah Allah pasti akan membimbing hamba tersebut yang menunjukkan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan perencanaan yang dia buat, barangkali dengan plan yang dia buat, barangkali dengan kesungguhan yang dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan membimbing orang tersebut kepada jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah pasti akan membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat baik, memperbaiki amal ibadahnya, memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah. Oke, masyaallah. Rabbana atina fid dunya wa Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi